Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, bagaimana energi dingin yang keluar dari tubuh gadis ini bisa begitu menakutkan, kata pria bertelanjang dada dengan ekspresi terkejut. Saat dia terkejut, balok kristal es biru membawa udara dingin yang menggigit melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Melihat ini, pria bertelanjang dada tidak berani mengabaikannya, dan dia serta orang-orang mengambil tindakan pada saat yang sama, meledak ke arah kristal es. Suara keras menyebar dan gelombang kecut yang kuat berkecamuk. Kedua belah pihak bertarung bersama dengan sengit. Melihat ini, apakah kamu bersiap untuk melawan ketiga saudara kita sendirian? Pria berbaju hitam itu tampak acuh tak acuh, dan matanya ketika dia melihat ke arah Cukuakseng penuh dengan sarkasme. Ini pertama kalinya aku melihat siswa Akademi Bumi yang sombong. Kakak kedua dan ketiga, jatuhkan dia untukku. Hihi, bocah sombong. Pria yang terluka itu tertawa sinis, dan dia serta orang lain mengambil tindakan pada saat yang sama, bergegas menuju Cukuakseng. Dalam hal ini Cukuakseng tampak acuh tak acuh, dan dengan pemikiran di benaknya, kekuatan spiritual yang kuat menyapu darinya dan berubah menjadi gelombang besar, menghantam kedua pria itu dengan bekas luka. Kekuatan mental. Wajah kedua orang itu terkejut pada saat yang sama. Lalu mereka membentuk segel dan kedua tangan mereka bertepuk tangan. Segel api hitam. Teriakan tajam terdengar. Dan dua segel spiritual yang terbakar dengan api cahaya bertabrakan dengan kekuatan mental. Keduanya bertabrakan dan segel api hitam serta kekuatan spiritual meledak pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang kejut yang menyatu. Namun, pada saat ini wajah kedua pria yang terluka itu berubah, karena mereka melihat formasi spiritual yang sangat besar muncul di atas lembah. Di saat yang sama, aura yang luar biasa kuat dengan cepat memenuhi udara. 4 gajah, Cukuakseng berteriak dengan dingin, dan cahaya serta bayangan 4 makhluk roh setinggi 9 kaki muncul dan memborbardir kedua pria itu dengan bekas luka. Dengan satu sentuhan, pertahanan di depan orang-orang itu hancur. Di bawah pengeboman keempat gajah, tubuhnya melesat ke belakang. Keduanya memantapkan tubuh, mengeluarkan seteguk darah dan menatap Cukuakseng dengan ekspresi ngeri. Bagaimana kekuatan bertarung orang ini bisa begitu kuat? Bos, pria yang terluka itu menyeka darah dari sudut mulutnya, menoleh untuk melihat pria berbaju hitam dan berteriak, "Ayo kita bertindak bersama." Pria berbaju hitam itu menatap Cukuakseng dengan ekspresi dingin. Mendengar ini, kedua orang terluka itu mengangguk. Orang ini terlalu aneh. Jika kamu masih tidak turun tangan, bisa saja kita terbalik di selokan. Tombak api hitam. Pria berbaju hitam itu berteriak. Dia memegang tangannya dan tombak cahaya hitam berkedip muncul di tangannya. Memotong. Sambil memegang tombak hitam di tangannya, matanya berkilat tajam lalu menebas secara tiba-tiba. Udara meledak di tempat, dan api hitam aneh yang terbawa oleh angin kencang melonjak ke arah ke depan. Melihat ini, kedua pria itu juga berpindah tangan mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka, lalu menyerang ke arah Cukuakseng. Udara melonjak dan formasi transformasi roh 4 simbol meletus dengan fluktuasi aura yang menakjubkan menghadapi serangan ketiga orang itu. Tombak itu datang dan menghantam dengan kedua telapak tangannya. Kekuatan ganasnya menyapu, menghancurkan formasi roh 4 gambar di tempat. Melihat ini, Cukuakseng tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia mengembalkan tangannya dan cahaya berkilau menyilaukan keluar dari bawah kulitnya. Gelombang kekuatan yang kuat menyebar dengan tenang. Matanya tiba-tiba bersinar dengan tajam.
Jari-jarinya mengepal erat dan tinju yang seperti kaca terlempar ke depan. Tinju pertama kali mengenai ujung tombak. Dan kemudian dua angin telapak tangan lainnya datang dan dalam sekejap mengenai tinjunya. Suara keras yang mengguncang lembah itu seperti guntur di langit menyebar jauh. Saat berikutnya, kekuatannya tak tertandingi seperti banjir bandang mengalir dari tangan Cuk Wangseng, lalu menguncang ketiga pria berbaju hitam membuat mereka muntah darah dan terbang mundur. Setelah memenangkan diri karena malu, ketiga pria berbaju hitam itu memandang Cuk Wangseng dengan ngeri. Anda tahu, dengan ketiganya berkabung, bahkan praktisi tingkat 9 alam tome harus menyerah. Tapi sekarang, ia dikalahkan secara langsung oleh kekuatan lawan. Seni bela diri fisik yang dipraktekkan bocah ini sangat kuat. Pria berbaju hitam memandang dua lainnya dengan ekspresi serius. Tidak perlu menghadapi anak ini secara langsung. Cukup menahannya saja. Tunggu orang-orang kuat datang. Setelah mendengar ini, kedua pria terluka itu yang bisa mengangguk. Karena pertarungan barusan membuat mereka mengerti bahwa anak di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Apa kamu ingin menunggu sampai bala bantuanmu tiba? Melihat ekspresi berkilau di wajah ketiga orang itu, Cuk Wangseng menoleh dan melihat ke suatu sisi dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudari, ya, segera tanpa keberatan apapun, dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, kedua pria bertelanjang dada itu tertindas. Melihat ini, Cuk Wangseng mengambil langkah maju, dan cahaya kaca yang sangat terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengubah kulitnya menjadi warna kristal. Tebasan pedang berkaca, teriakan pelan bergema di seluruh langit, dan dia tiba-tiba menggelamkan telapak tangannya, dan cahaya kaca melonjak seperti cairan, berubah menjadi pedang kaca yang panjang. Dengan pedang kaca di tangannya, mata Cuk Wangseng bersinar dengan tegas, lalu memegang pedang itu dengan kedua tangannya lalu menebas. Sebelum bila pedangnya jatuh, gelombang cahaya kaca menyebar dengan bentuk busur seperti riak. Pada saat yang sama, cahaya pedang kaca yang sangat terang keluar darinya, menebas ketiga pria berbaju hitam itu. Ketiga pria berbaju hitam itu terkejut. Tapi ketika mereka ingin mengaktifkan kekuatan untuk pertahanan, mereka menemukan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau dan di luar kendali mereka. Saat berikutnya teriakan terdengar. Cahaya pedang berkaca itu sangat terang terbelah menjadi 3 bagian dan melewati dada mereka di bawah tatapan ngeri 3 pria berbaju hitam. Darah muncrat dari mulut ketiga orang itu. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, akhirnya jatuh ke tanah. "Bos!" Melihat ini, kedua pria itu langsung berteriak ngeri. "Jaga dirimu!" Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, dan kemudian embusan es biru membawa udara dingin mencekangkan, menyapu kedua pria bertelanjang dada itu. Saat berikutnya, kedua pria itu diizinkan menggunakan kekuatan dalam tubuh mereka untuk melawan dengan gila-gilaan. Aliran es terus berlanjut, dan udara dingin yang menakjubkan menyelimuti mereka, mengubah keduanya menjadi patung es. Cuk Wangseng melirik ketiga pria berbaju hitam yang sedang sekarat. Tubuh Gio kaca pecah dikombinasikan dengan kekuatan segel kutukan membuatnya sangat puas. Keduanya berada dalam jarak 1 mil, dapat membunuh 3 orang dalam sekejap. "Ayo pergi." Pada saat ini ekspresi Cuk Wangseng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak kepada semua orang di Kuanmen. Mendengar teriakan ini, semua orang di Kuanmen terkejut dan kemudian mereka tidak berani mengabaikannya, lalu buru-buru mundur. Adapun orang-orang kuat di alam iblis hitam, karena bosnya terbunuh, mereka benar-benar kehilangan semangat juang dan tidak berani bertarung lagi. Cuk Wangseng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang Kuanmen bergegas keluar lembah. Tidak lama setelah Cuk Wangseng dan rombongannya pergi, Wulan sosok berlari dari kejauhan dan bergegas ke lembah. "Mati!" Seorang pria parubaya dengan wajah galak
tidak mau berkata dengan ekspresi dingin ketika dia melihat pria berbaju hitam yang sedang sekarat. Kejar! Dia melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya untuk mengejar keluar lembah. Master Sekte, para pengejar di belakang semakin dekat. Kui Wuchen yang berlari dengan tergesa-gesa berkata dengan ekspresi serius. Chu Guangsheng melihat sekilas ke garis besar kota di depannya dan berkata dengan suara dalam. Jangan melihat ke belakang. Selama kamu masuki jangkauan pertahanan di kota Ironwood, orang-orang dari alam iblis hitam tidak akan berani mengejarmu. Wei Wuchen mengangguk dan berbicara. Semua orang Quanmen berlari bersama dan kepalanya tertunduk. Tapi yang mereka takut semua orang adalah dalam prosesi mereka. Ada beberapa aura yang sangat kuat mendekati mereka dengan cepat. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Yolofeng bertanya dengan cemas. Kalau terus begini tidak lama kita akan disusul. Chu Guangsheng berenung sejenak lalu berkata, pergilah dan beritahu orang-orang kuat di Ironwood dulu. Saya akan menunda sebentar dan kemudian saya akan mengikuti. Tapi Yolofeng dan yang lainnya ragu-ragu. Cepat pergi. Melihat ekspresi semua orang, Chu Guangsheng berteriak dengan tajam. Cepat pergi. Wei Wuchen dan Yolofeng menggertakkan gigi lalu memimpin orang-orang Kuamen berlari ke kejauhan. Chu Guangsheng melirik orang-orang dengan cepat menghilang di dalam malam. Lalu berbalik untuk melihat saudara perempuannya. Dia hendak berbicara tetapi disela oleh saudaranya. Di dunia ini tidak ada seorang saudara perempuan yang meninggalkan adik laki-lakinya. Julier tersenyum tapi sorot matanya sangat tegas. Melihat ini Chu Guangsheng tersenyum dan melihat ke kejauhan dengan mata yang tajam. Oke, mari kita bersaudara melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang kuat dari alam iblis hitam ini untuk menahan kita di sini. Mendengar ini Julia tersenyum sedikit, dan aura dingin memenuhi tubuhnya membuat tanah dalam radius lebih 10 kaki langsung membeku. Selama dia ada di sini, adiknya akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, beberapa sosok datang dari jauh, dan aura dingin diam-diam menyelimuti dunia. 5 orang di alam Tongmei tingkat ke-9. Mata Chu Guangsheng sedikit menyipit. Orang-orang kuat dari alam iblis hitam yang mengejarnya sebenarnya sangat kuat. Kamu berani sekali sampai menunggu kami di sini. Pria berbaya berwajah galak itu berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini seharusnya ada 5 jenderal klan Zan dari alam iblis hitam. Chu Guangsheng tidak menjawab tetapi berbisik kepada saudara perempuannya. Dalam informasi yang diberikan Qiu Qinger kepadanya tentang orang-orang kuat dari alam iblis hitam, dia dengan sengaja memperkenalkan 5 jenderal keluarga Zan ini. Keluarga Zan ini adalah salah satu dari 9 klan besar di alam iblis hitam, dan kekuatannya tidak terduga. Sebagai 5 jenderal klan Zan, mereka memiliki reputasi yang luas. Banyak orang kuat di Kabupaten Siling tewas di tangan kelima orang ini. Mendengar ini wajah cantik Julier menjadi serius. Menghadapi orang yang begitu kejam, mereka bersaudara itu memang dalam berbahaya. Karena kamu sudah mendengar nama kami, kenapa kamu tidak menyerah dan ditangkap? Seorang pria kurus menjilat bibirnya, menatap tubuh halus Julier dengan mata menyipit, dan berkata dengan senyum jahat. Sungguh sebuah senyuman manis, sangat cantik. Jika kamu tidak menikmatinya, itu akan menjadi penyesalan besar dalam hidupmu. Ekspresi Chu Guangsheng segera berubah dingin, dan aura yang sangat ganas tiba-tiba muncul di langit. Dia meninju dan cahaya kaca berkumpul dan berubah menjadi tinju menjadi warna kristal. Aku sangat marah. Pria kurus itu menyeringai tapi ekspresi terkejut di matanya. Anak ini sangat kuat, tidak heran mereka membunuh begitu banyak orang kuat dari alam iblis hitam. Cibiran itu jatuh, dan pria kurus bertepuk tangan, dan bentrok hebat dengan tinju Chu Guangsheng. Saat tinju telapak tangan bertemu, ekspresi pria kurus itu berubah, karena dia merasakan ada kekuatan sekuat semburan keluar dari tinju lawannya,
menggoyangkan lengannya seolah hendak terbelah. "Tidak!" teriakannya mendesak lalu menjauh. "Sudah terlambat," Cuku Angseng mencibir. Dia menjatuhkan telapak tangan pria kursi itu lalu memukul dada. Dengan keras tinjunya seperti palu. Pria kursi itu langsung memerah dan mengeluarkan seteguk darah. Oh, Cuku Angseng tidak berhenti di situ. Dia bergegas keluar seperti kilat menginjak wajah pria kursi itu. "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu juga bisa menghina kakakku." Dia terlihat dingin dan menendang dagu pria kurus itu. Pria kurus itu bahkan tidak menjerit tapi terbang terbalik dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Adegan mendadak ini membuat 4 dari 5 jenderal klan Zhan yang tersisa tidak dapat bereaksi. Pada saat mereka sadar, pria kursi telah dipukuli dengan sangat menyedihkan. "Bocah," pria paruh baya dengan wajah galak berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia dan 2 orang lainnya bergegas menuju Kuang Seng. "Jika dia belum mati, bantu aku menghadapi wanita jalang kecil ini." Jenderal terakhir dari 5 jenderal memandang pria kursi itu dan berteriak. Pria kursi itu bangkit, mengangkat wajahnya yang bengkok dan berlumuran darah, menatap Chu Li'er dengan dingin dan berkata, "Aku sudah selesai dengan wanita jalang ini." Dia menginjak tanah dan telapak kakinya yang mengepung Chu Li'er bersama 5 jenderal lainnya. Wajah Chu Li'er dingin dan dia menari dan dengan jari giok rampingnya. Cahaya biru sedingin es mengembun dan berubah menjadi 2 cambuk kristal yang tanpa ampun dicambuk ke arah kedua pria kursi itu. Merasakan napas dingin menerpa wajah mereka di tubuhnya. Kedua pria kursi tidak berani mengabaikannya dan buru-buru mengarahkan kekuatan di tubuh secara ekstrim dan meledaknya ke arah cambuk es. Di sisi lain, Cuku Angseng meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan memblokir serangan 3 orang kuat di alam Tongmei tingkat ke-9. Dia meninju dengan glasir berwarna cerah meledak, berbenturan keras dan telapak tangan ketiga pria garang itu. Fluktuasi kekerasan melanda dan Cuku Angseng terguncang berulang kali, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah di setiap langkahnya yang dia ambil. Dia menatap ketiga pria galak itu. Bukan saja tidak ada rasa takut di matanya, tapi dia juga penuh kedinginan. Hari yang cerah, Cuku Angseng menghirup udara dalam-dalam, dan sinar matahari di perut bagian bawahnya menghilang seketika. Saat berikutnya dia menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan ganas yang menyebabkan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke sekelilingnya. Pada saat yang sama, sinar matahari yang menghilang dengan cepat muncul kembali di telapak tangannya. Begitu muncul, fluktuasi kekuatan yang dahsyat melonjak ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyapu langsung merobek tanah. Di tengah perjalanan, batu-batu besar meledak di tempat dan berubah menjadi bubuk dengan seserakan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Wajah ketiga pria galak itu menjadi serius, dan di mata mereka menunjukkan keterkejutan. Anak ini jelas hanya memiliki tingkat kultivasi alam Tongmei tingkat ke-5, tetapi dia mampu meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Dengan pemikiran ini, mereka bertiga tidak berani ragu. Saat tangan mereka berganti, cahaya biru yang gelap keluar dari tubuhnya. Tiger Lapalm. Terdengar teriakan nyaring dan mereka bertiga bertepuk tangan. Terima kasih.